Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Nahutub, belajar bahasa Arab di mana dan kapan saja. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi dan ilmu menarik dari Al-Fakir. Mungkin di antara antum pernah belajar bahasa Arab dari satu guru ke guru yang lain, dari satu kelas ke kelas yang lain, offline maupun online, tetapi masih belum mendapatkan keberhasilan. Akhirnya putus asa, akhirnya merasa bahasa Arab itu susah, dan alasan-alasan yang lain. Nah, perlu kita mengetahui faktor-faktor dalam tanda kutip kegagalan dalam belajar bahasa Arab. Jadi saya ringkas menjadi 3 komponen yang menjadikan kita ini gagal dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah dari sisi pembelajar, kurang kuatnya faktor why. Nah, why di sini tentu sangat berpengaruh kepada aktivitas kita berikutnya dalam belajar bahasa Arab. Ya, kenapa kita belajar bahasa Arab? Ini harus terjawab terlebih dahulu. Nggak bisa kemudian belajar bahasa Arab ngikut teman-temannya, belajar bahasa Arab ikut begitu saja. Antum harus menemukan faktor terkuat ya untuk menjawab why itu. Faktor terkuat itu apa? Sebenarnya simpel ya, yakni kita sebagai seorang muslim. Di mana seorang muslim ya, kita itu punya buku panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran As-Sunnah kalau kita tidak tahu bahasa Arab? Nah, maka di sini sebenarnya faktor paling kuat adalah kita sebagai seorang muslim wajib ya untuk mengetahui kandungan yang ada dalam Al-Quran sebagai buku panduan kita. Kemudian berikutnya adalah tidak mempersiapkan diri sebelum belajar. Ya, ini sebagai evaluasi. Kenapa sih ketika saya belajar ini kok rasanya berat, rasanya susah gitu. Bisa jadi karena belum mempersiapkan diri sebelum belajar gitu. Nah, ini penting untuk mempersiapkan diri sebelum belajar ya. Apa saja ya, baik alat tulis disiapkan semuanya. Buku-buku yang sudah direkomendasikan dari guru-guru kita siapkan. Waktu kalau bisa jangan terlambat. Itu bagian dari persiapan. Ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan niat kita. Ya, jangan sampai kemudian kita belajar bahasa Arab dalam kondisi masih banyak pikiran sana sini, akhirnya tidak fokus ya. Padahal bahasa Arab ini butuh kefokusan yang luar biasa. Terus setelah itu tidak mutolaah kembali setelah belajar ya, tidak mutolaah kembali setelah belajar. Jangankan 1 hari, 2 hari atau 1 minggu ya. Waktu kita belajar ditanya lagi oleh guru kita, belum tentu kita bisa menjawab. Ya, apa yang dijelaskan tadi sudah lupa. Nah, ini perlunya kita itu mengulang kembali, memutolaah kembali ya pelajaran apa yang tadi sudah diajarkan oleh guru kita. Terus di antara kegagalan kita sebagai pembelajar adalah tidak mengerjakan tugas atau saran dari guru. Ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan sebatas teori. Ya, tapi lebih kepada praktek, tugas dan lain sebagainya. Kemudian tidak istiqomah berangkat atau mengikuti materi. 1 hari berangkat, 1 hari tidak, besok berangkat lagi, tidak lagi. Ya. Mengapa kita harus istiqomah berangkat? Karena bahasa Arab itu seperti tangga ya. 1 tangga demi 1 tangga harus kita lewati. Jika ada 1 tangga yang tidak kita lewati, maka ada sesuatu yang hilang di situ. Kenapa? Karena antara materi satu dengan materi yang lain itu saling berkesinambungan itu ya. Nah, mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Saya hanya mencatat beberapa hal penting yang sering dilakukan oleh para pembelajar. Kemudian yang kedua adalah dari sisi gurunya ya.
guru tidak memahami level pembelajar ya. Jangan sampai guru itu memberikan materi yang levelnya sudah tinggi diberikan kepada murid yang masih level pemula ya, jelek nanti. Terus menggunakan bahasa yang tidak tepat, misalkan belum sampai bahasan mubtada tapi si guru ini sudah menjelaskan mubtada itu apa, padahal isim, fi'il dan huruf aja belum bisa. Terus tidak mempersiapkan materi sebelum mengajar nih. Seorang guru itu semestinya mempersiapkan juga dalam mengajar. Kenapa? Karena kalau guru tidak mempersiapkan materi, nanti ketika dia mengajar ada kemungkinan hal-hal yang terlewatkan. Itu mengajar dengan kondisi belum full ya ilmu yang ingin disampaikan. Kemudian tidak istiqomah mengajar ya, kadang ngajar kadang tidak ya, dengan berbagai alasan ya. Kalau guru tidak istiqomah, otomatis murid juga tidak akan istiqomah. Terus yang ketiga adalah kurikulum ya, kitab atau materi yang tidak sesuai dengan pembelajar, dengan siswanya itu. Jadi lagi pemula dikasih kitab alfiyah misalkan, nah ini kesusahan nanti, kesusahan. Terus kitab terlalu sering diganti-ganti ya. Baru membahas bab kalam misalkan, nanti di bab i'rab sudah dirubah dengan metode yang lain, digonta-ganti kayak gitu terus, akhirnya murid bingung gitu ya. Kemudian berikutnya adalah lebih fokus ke materi sedikit praktek. Nah ini juga menyebabkan kegagalan. Kenapa? Karena porsi dalam belajar bahasa Arab itu materinya kalau bisa sedikit, tapi prakteknya yang banyak gitu. Terus tidak mengkaitkan dengan kitab-kitab penunjang lainnya. Misalkan kita sedang belajar nahwu tapi tidak pernah dikenalkan ilmu shorof ya, atau belajar shorof tapi tidak dikenalkan ilmu nahwu misalkan. Nah ini juga akan kesusahan. Meskipun kita sudah menguasai nahwu tapi kita tidak tahu ilmu shorof, nah ini tetap kita akan kesusahan. Nah ini catatan Al-Fakir ya, kenapa seseorang itu gagal dalam belajar bahasa Arab. Mari kita evaluasi bersama, kita belajar bersama ya, dari nol. Insya Allah nanti akan Al-Fakir upload ya, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, karena nanti akan Al-Fakir bagi tentang tips-tips dalam belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.